Selamat pagi Bu Mas. Bagaimana kabarnya Bu Mas? Alhamdulillah ya, sehat ya Bu Mas ya. Pada pendampingan individu kedua kali ini, fokus permasalahannya adalah kita akan mendiskusikan terkait tentang visi dan rasa perubahannya yang sudah Ibu masalkan. Nah, kemudian yang saya akan tanyakan berikutnya mungkin kelengkapan berkasnya. Sudah cek berkasnya ada? Coba saya lihat dulu ya. Oh iya Bu, ini daftar hadir untuk pendampingan individu. Silakan. Ada dua Pak. Sudah ya Bu ya, sudah beres masalah dokumen. Kemudian yang saya tanyakan berikutnya adalah terkait dengan proses kegiatan yang sudah berjalan selama Ibu mengikuti pembelajaran guru penggerak ini. Proses yang sudah yang sudah berjalan apa saja? Ya, proses yang sudah berjalan itu seperti pengembangan diri pada saat hari Jumat, misalnya untuk sholat Jumat dan mengaji bersama. Berarti kegiatan tentang agama ya, biar harus sesuai dengan harus sinkron dengan fisiknya. Ya. Kemudian ya, saya ucapkan pokoknya apa ya namanya, perkembangannya Ibu itu lebih maju lagi. Saya lihat mulai dari awal sampai akhir, kemudian yang tadinya kebingungan di LMS, kebingungan tentang tugas ya Bu ya. Alhamdulillah saya cek sekarang nih perkembangannya Ibu sudah bagus sekali Bu ya. Saya merasa sangat senang sekali Bu. Sekarang sudah mulai agak bisa mengikuti begitu ya Bu ya. Untuk berikutnya Bu, kita akan mengkomunikasikan terkait tentang visi dan prakasa perubahan yang sudah Ibu lakukan Bu. Kalau boleh saya tahu seperti apa visi yang sudah Ibu buat? Visi saya itu membina karakter dan disiplin positif berdasarkan profil pelajar Pancasila, dan prakasa perubahannya meningkatkan kualitas dan meningkatkan kreativitas dan inovatif peserta didik sehingga menghasilkan sebuah karya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Untuk berikutnya mungkin saya akan bertanya tentang masalah refleksi diri tentang Ibu di lingkungan sekolah gitu ya. Refleksi diri ini terkait dengan dukungan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, itu seperti apa Ibu? Untuk dukungan dari kepala sekolah itu memberikan fasilitas untuk CGP-nya. Apa yang dibutuhkan CGP, kepala sekolah mendukungnya, memfasilitasi. Iya. Kemudian kalau dari rekan guru mungkin ada seperti apa? Kalau dari rekan guru itu kita berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan yang seperti kemarin Maulid Nabi, jadi kita berkolaborasi. Jadi guru berperan sebagai penyaji untuk marhabanah itu dilakukan oleh guru. Kemudian Ibu, yang saya tanyakan berikutnya adalah tantangan. Pasti ada tantangan Ibu selama melakukan pendidikan guru penggerak ini. Tantangannya maksudnya yang dimaksud itu dalam sekolah Ibu. Apakah ada tantangan itu seperti apa? Tantangan sebelum saya mengikuti CGP kan Pak, saya belum menguasai IT ya Pak. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan ini sedikit demi sedikit saya belajar dan tantangan itu sudah sedikit teratasi.
berarti terkait dengan IT ya Bu ya. Itu tantangan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Oh ternyata guru penggerak ini banyak sekali IT yang harus dikuasai ya. Karena sebelumnya kan saya menggunakan cuma untuk buku saja, buku panduan, buku pembelajaran saja. Mungkin internet juga tahu, Facebook tahu, cuman dalam hal yang lainnya ternyata banyak sekali ya. Pembelajaran itu awalnya ya itu dari buku saja udah. Iya, sebenarnya ya. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, Ibu akan melakukan hal apa untuk mengatasi? Saya sih seperti prakarsa perubahan saya Pak ya, menghasilkan sebuah karya. Jadi anak saya bimbing, saya pandu untuk membuat hasil karya atau yang berupa dari seni atau dari matematika juga kan berhubungan sama seni ya Pak ya. Misalnya membuat barang bekas, misalnya dihitung, kita membuat suatu karya itu bahannya apa, ada membutuhkan berapa, jadi volumenya berapa begitu. Jadi berhubungan dengan matematika dan seni juga. Yang menghasilkan sebuah karya. Tantangannya berarti untuk menghadapinya itu harus menghasilkan sebuah karya. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjutnya Ibu ini agar lebih maksimal lagi dalam belajar terutama di LMS. Tindak lanjutnya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru untuk kemajuan cara belajar mengajar saya itu. Jadi pada intinya Ibu akan melakukan kolaborasi itu penting ya Bu ya, agar menunjang pengetahuan Ibu ya. Selain dengan rekan guru, saya juga sering dengan orang tua, karena kelas 1 kan itu orang tua mendampingi terus. Iya, betul. Jadi minta solusi apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki gitu. Iya benar ya Bu ya. Terkadang justru malah orang tua yang lebih, orang lain justru malah yang lebih tahu kekurangan. Baik Ibu Mas, untuk refleksi berikutnya yang saya tanyakan terkait dengan refleksi perubahan diri Ibu selama mempelajari modul pada LMS. Kita sudah belajar tentang modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan dari modul tersebut? Ya, tentunya banyak sekali ya Pak ya. Dari modul 1.1 itu saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus di situ saya belajar mengenal kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya kalau kodrat alam itu disesuaikan dengan lingkungannya Pak ya, daerahnya. Terus kalau kodrat zaman itu kita mengikuti zaman atau mengikuti perkembangan zaman, tentunya dengan media teknologi. Iya. Untuk modul 1.2-nya? Kalau modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Nah, di situ saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada guru, terus menjadi mentor bagi guru lain juga. Iya, betul. Nilai dan peran guru penggerak ya. Untuk modul 1.3-nya Bu? Modul 1.3 itu visi dan prakarsa perubahan. Dan di situ saya membuat visi yang disesuaikan dengan visi sekolah juga dan prakarsa perubahan. Nah Bu, berhubung Ibu sudah tadi mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 nih Bu, apakah sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Ibu untuk pembelajaran di kelas ataupun di sekolah Ibu? Sudah. Contohnya Bu seperti apa? Sesuai kodrat zamannya Pak. Iya. Berarti anak dikenalkan dengan IT. Di sini ada lab komputernya, seperti mengikuti AMBK juga. Dikenalkan dulu sebelum mengikuti AMBK, kita kenalkan dulu cara mengoperasikan. Sekarang ulangan siswa itu lewat IT ya Bu, komputer ya sudah disediakan. Untuk modul 1.2-nya mungkin Bu yang sudah diterapkan. 1.2 itu nilai dari pemimpin pembelajaran. Saya sebagai mentor bagi guru lain. Jadi saya pengalaman saya diterapkan ke rekan guru.
berkolaborasi bagaimana nih kita untuk memperbaiki pembelajaran dari yang kita sebelumnya hanya memakai buku pembelajaran saja, kita sekarang kita belajar dengan media teknologi, belajar Canva juga dengan membuat jadwal pikir juga harus belajar Canva, jadi berbagi dengan rekan. Penerapan tadi di kelas ya Bu ya, terkait dengan modul yang sudah Ibu pelajari, penerapannya tentang pembelajaran di kelas. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan lagi, itu terhadap perubahan terhadap murid itu ada tidak perubahannya? Setelah Ibu mempelajari ini diterapkan di kelas Ibu, ada tidak perubahannya terhadap murid? Ada. Apa? Jadi sekarang itu lebih menyenangkan pembelajarannya menurut anak-anak ya Pak ya. Saya menanyakan bagaimana sekarang oh senang Bu gitu. Seperti anak juga bisa mempresentasikan, bisa sekarang mau maju. Kalau dulu ayo anak-anak siapa yang ini, nggak ada yang mau maju. Kalau sekarang rebutan gitu. Iya betul ya Bu ya, harus seperti itu Bu, adanya perubahan di dalam kelas itu. Mungkin untuk berikutnya saya tanyakan ini, perasaan murid Ibu harus tahu nih Bu, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, Ibu harus mengetahui perasaan muridnya itu diajar sama Ibu seperti apa. Tahu tidak Bu, seperti apa? Ya, saya sering menanyakan ke anak-anak, bagaimana hari ini, bahagia? Iya, seperti itu ya Bu ya. Ternyata siswa setelah adanya perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, harus lebih menyenangkan bagi siswa. Karena kodratnya siswa itu sekarang itu adalah kodratnya bermain, belajar sambil bermain. Jadi harus terlihat menyenangkan, jangan sampai ibaratnya Ibu Mas mengajar ditakuti sama anak-anak. Ibu Mas tuh galak, tidak mau diajar sama Ibu Mas. Jangan sampai begitu. Nah, untuk tadi yang sudah Ibu implementasikan di kelas, Ibu, apakah ada yang sudah baik menurut Ibu dilakukan di dalam kelas? Yang sudah baik menurut Ibu ada tidak yang sudah diterapkan? Ada. Ya, seperti tadi, jadi kegiatannya itu lebih menyenangkan. Ya, belajar sambil bermain, dan antusias siswanya itu tiap hari itu pengennya masuk sekolah. Kalau sakit juga, iya. Bu, ini nggak mau izin Bu, padahal sakit. Iya. Dia nggak mau ketinggalan pelajaran karena tiap hari saya berbeda pembelajarannya. Iya betul, harus seperti itu Bu. Harus lebih menyenangkan. Apalagi murid kelas 1, aduh jangan sampai dijadikan beban belajar bagi mereka ya. Nah untuk berikutnya mungkin saya bertanya nih Bu, apakah dari hal tersebut ada yang kurang baik kurang maksimal ibaratnya menurut Ibu nih, saya kurang maksimal di hal ini, ada tidak kayak gitu? Kadang kurang maksimalnya itu alat peraganya. Alat peraga. Kadang kita seadanya saja. Nah untuk mengatasi nih Bu, karena kan tentang alat peraga yang biar menarik, apakah habisan ide Ibu ya? Untuk tidak sih, saya akali dengan cara lain gitu. Ada ini tapi ya bisa ya. Oh iya betul ya Bu, jangan sampai kehabisan ide, harus punya cara 1, cara 2, cara ketiga seperti itu. Jangan sampai cara 1 tidak berhasil udah gitu. Betul Bu, seperti itu cara mengatasinya. Kalau mendorong juga kan tidak ada laporan ya, kita yang jadi. Iya betul. Baik Ibu, itu tadi untuk refleksi diri ya Bu terhadap modul 1.1 ataupun modul yang lainnya. Untuk berikutnya mungkin yang saya akan tanyakan Ibu, terhadap kita kan sudah melakukan lokakarya yang pertama itu Bu, masih ingat tentang apa? Lokakarya yang pertama kemarin tentang komunitas praktis. Nah, saya mau menagih Ibu tugas-tugas komunitas praktis kepada Ibu. Kemarin Ibu waktu menuliskan di lembar LJK tuh Bu, ya, punya Ibu, komunitas praktis yang sudah Ibu ikuti apa saja itu? Ya, guru kelas 1 ya, guru kelas 1. Biasanya kan kalau untuk kata lainnya lah,
ibaratnya dari komunitas praktisi itu ada kan komunitas belajar ya Bu. Iya. Ibu mengikuti ada komunitas belajar yang lain begitu, entah itu komunitas belajar di kecamatan Ibu, mungkin ada guru apa PKG, KKG begitu, atau hal yang lainnya, mungkin Ibu gabung di grup WhatsApp tentang guru kelas 1 sekecamatan. Bahkan se-internasional ada grupnya. Itu Jadi, namanya komunitas ya Bu ya. Ya komunitas praktisi Ibu. Nah setidaknya Ibu harus punya agar dapat informasi yang dapat menunjang pengetahuan Ibu Dari berbagai daerah. iya ada. harus gitu. Nah untuk berikutnya nih Bu, Ibu sudah merintiskah untuk membuat komunitas praktisi sendiri? Sudah, karena kita kan per kelasnya itu ada dua kelas. Jadi Iya. kita bedakan dulu kelas 1, guru kelas 1, guru kelas 2, kelas 2, saling berkolaborasi, saling berbagi pengalaman. Anggotanya baru berapa Bu? Anggotanya kita kelas 1 dulu. Guru kelas 1 A dan B dulu. A dan B. Iya. Baik, sebenarnya anggota itu paling tidak 2 atau lebih ya. Itu untuk dapat tujuannya itu agar Ibu dapat menularkan ilmu ibaratnya, ataupun dapat membantu yang lainnya. Tidak apa-apa, benar. Itu cuman kalau saya cuman baru 2 orang tidak apa-apa Bu. Ya itu namanya juga tahap merintis. Jadi tidak langsung banyak, tidak seperti itu. Iya. Paling tidak Ibu punya bestie dulu di kelas di sekolah ini. Ajak bestinya gitu. Saya punya ini, pastilah Ibu punya entah 2 atau 3, diajak saja. Kemudian Ibu harus dalam komunitas praktisi ini Ibu harus ikut andil, justru malah yang lebih aktif, memberikan contoh-contoh. Ini loh yang sudah saya pelajari dari guru penggerak. Bagus ini diterapkan di kelas, bagus ini untuk ditempel di dinding ini, buat seperti ini begitu. Nah itu yang harus Ibu pelajari, dilakukan ya dalam komunitas praktisi. Tadi Ibu sudah membuatnya, walaupun ibaratnya memang lingkup sekolah aja dulu. Nah untuk tantangan Ibu, ada tidak dulu tantangan Ibu dalam merintis komunitas praktisi ini? Tantangannya itu ya itu Pak, kadang sesama rekan guru juga ada yang kurang mensupport. Iya. Tantangannya itu salah satunya adalah kurang respon. Dari selain itu ada lagi Bu tantangannya rintis nih Bu. Kira-kira ada hal menarik tidak Bu dalam merintis komunitas praktisi tersebut? Ada, kita saling berbagi pengalaman. Kan berbeda tuh, yang satunya begini, jadi disimpulkan enaknya bagaimana nih kita membuat pembelajaran seperti apa. Dan untuk di sini di grup WA juga ada guru kelas 1 Nusantara gitu ya. Di sini juga kita berbagi administrasi gitu, terus cara mengajar yang baik bagaimana gitu. Iya benar. Jadi pada intinya di dalam membuat komunitas, Ibu akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan murid terkait visi yang sudah Ibu buat dan prakarsa perubahannya. Sudah siap Bu? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap kita akan ke ruangan berikutnya Bu. Baik Bapak Ibu, maksud dan tujuan saya ada di sini adalah yang pertama untuk melakukan pendampingan individu kepada CGP saya, yaitu Ibu Maslahat, dan yang kedua yaitu saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang ada di UPTD SDN 1 Yakin Mulia. Saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya di sini ya, agar memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Amin. Ya. Untuk hal berikutnya yaitu terkait dengan pendampingan individu yang kedua ini, saya itu akan melakukan yang pertama refleksi diri CGP saya berada di sekolah ini. Seperti apa itu refleksi dirinya? Ternyata isinya tentang bagaimana saya akan menanyakan bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap CGP yang ada di sini, dukungan rekan sejawat yang ada di
sini terhadap CGP saya, ya seperti apa bentuk dukungannya, itu adalah refleksi diri. Kemudian yang hal berikutnya adalah refleksi pembelajaran pada modul, ya. Ibu Mas sudah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Apa saja yang sudah paham, apa saja yang sudah diterapkan oleh Ibu Mas dalam kelas ataupun dalam ruangan dalam diskusi ruang kantor ini. Nah, begitu. Kemudian untuk hal berikutnya lagi, yaitu Ibu Mas harus mempunyai komunitas praktisi ataupun kompel. Nanti Bapak Ibu bisa membantu atau kolaborasi sama Ibu Mas untuk membuat komunitas belajar atau komunitas praktisi, ya. Kalau kata kekiniannya komunitas praktisi. Itu tujuannya untuk apa? Kita saling berbagi, saling sharing pengetahuannya, pembelajaran yang menarik. Itu untuk siswa kelas 1 seperti apa? Untuk kelas 5, kelas 6 seperti apa? Sesuai dengan kurikulumnya. Nah, itu sudah dipelajari, ya Bapak Ibu. Begitu. Kemudian untuk hal yang terakhirnya yang saya sampaikan pada pendampingan individu kedua ini, yaitu ini, diskusi akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang Ibu Mas sudah lakukan sesuai dengan ajaran yang di modul. Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, maka dari itu di sini harus melibatkan, diantaranya harus ada 5 rekan guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan 5 peserta didik. Namun di sini karena Ibu Mas mengajarnya kelas 1, iya. Jadi tidak apa-apa, kelas 1-nya sudah pulang duluan, tidak usah ikut. Jadi hanya Bapak Ibu kepala sekolah dan yang lainnya saja, ya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya terkait dengan tentang CGP dan tugas-tugas yang ada di LMS terkait CGP saya Ibu Mas Lahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pendamping Praktik atas staf dan Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan acara pertemuan, yaitu pertama tujuan diskusi, pengantar tujuan diskusi. Kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Tiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama itu tujuan diskusi. Tujuan diskusi kita kali ini itu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu sudah kenal saya, nama saya Sahabat Aziza. Tempat lahir Indramayu 18 Agustus tahun 1984. Unit kerja UPPD SDN 1 Jatimulia, alamatnya sudah ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi dan prakarsa perubahan yang saya buat karena ada tugas buat visi ya Pak ya. Ya, ini saya mengambil induk dari visi sekolah juga. Visi guru penggerak, membina karakter dan disiplin. Dan ini Bapak Ibu, visi saya membina karakter dan disiplin positif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan inovatif peserta didik sehingga menghasilkan sebuah karya. Nah, tadi sudah kita lihat dulu ya visi saya. Sekarang mari kita mengisi kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid kita yang sesuai dengan visi tadi. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silahkan Bu Intan.
soleh dan soleha. Berguna bagi nusa Ibu bangsa dan negara ya. berakhlak yang mulia. Uca ini berkarakter juga berhubungan dengan berakhlak yang mulia ya Pak. Tuh. Masih ada anak yang bandel. Bagaimana tuh? Masalahnya isinya di sana membina karakter yang bandel-bandel dibinasakan atau diapakan. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah Bu Apip. Anak Kita adalah percaya bahwa murid adalah apa aja? Anak inyong. anak didik. Suaranya coba Ibu. Silakan Pak Haji Udin. Apa? Kita percaya bahwa berarti tugas kita untuk menebalkan kertas putih itu. Ya, betul sekali. Buat kemana? Ya, betul. Sesuai dengan filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan baik Belajar. belajar. Jajan. Jajan dingin. Wow. Ibu Rini, Mengutamakan anak yang baik. ya akhlak yang baik. Berarti sesuai dengan visi. Ya. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan Pak Mustaqim, Buka apa tulisannya itu? murid di Warga di sekolah, sekolah ini yakin untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang lagi skripsi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bahwa gitar kalian. sedang melakukan proses belajar mengajar karena proses pembelajaran dilakukan diskusi kita kali ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Kesimpulannya adalah kita seorang guru itu sebagai penuntut supaya pembelajaran ke depan itu lebih baik lagi. Visi dibuat itu bukan untuk jangka Bilang tahu. visi itu dibuat untuk jangka panjang. Baik, mungkin saya akan sedikit menambahkan saja ya terkait dengan tadi visi yang sudah dimiliki oleh SD dan visi CGP saya. Tadi saya tertarik sekali baru tahu ya visi untuk SD Jatimulya 1 ini adalah singkatan dari apa? Antik ya. Antik singkatan dari agamis, nasionalis, transparansi, inovatif dan kreatif. Nah itu kalau menurut saya sendiri baru hebat sekali ini visinya. Siapa nih? Kepala sekolah. Kepala sekolah siapa? Iya. Dan kemudian saya bercermin terhadap visi yang sudah dibuat oleh CGP saya. Oh ternyata sudah nyambung, ya, sudah setara seimbang, ya. Maka dari itu saya sendiri sebagai CGP, Ibu Mas, visinya sudah setara dengan ini. Ibu Mas berarti kalau seumpamakan mau berkembang silakan cari perkembangan yang lain saja visinya ya. Mungkin hanya itu saja untuk masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bertaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jidni ilman wa bi jidni ilman wa bi jidni ilman wa zidni ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ibu Mas, tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung pendampingan individu yang kedua ini ya Bu ya. Alhamdulillah tadi kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan teman-teman sudah antusias untuk menjawab yang berdiskusi. Nah Ibu Mas, dalam sesi terakhir ini kita akan melakukan refleksi Ibu Mas. Nah yang saya tanyakan adalah kira-kira ada hal menarik apa nih Ibu Mas dalam
pendampingan individu yang kedua ini? Yang menariknya apa nih Keri? Yang menariknya itu saya menjadi pembicara di depan. Yang sebelumnya saya belum pernah di depan sebagai pembicara, jadi sangat menarik gitu bagi saya. Itu menantang ibaratnya kepercayaan diri, Iya. mentalnya Ibu Mas ya, itu yang menarik bagi Ibu Mas. Nah kemudian hal yang sudah baik dalam pendampingan individu dua ini, hal yang sudah baik Yang sudah baik, dan pendampingan individu ini apa kira-kira selama pendampingan dari awal sampai akhir, kira-kira yang sudah baik dari saya apa ya itu? saya bisa mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yang perlu ditingkatkannya apa nih Bu? Ditingkatkannya itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi untuk meningkatkannya perlu kreativitas lagi, pembelajaran yang bervariasi. Saya tadi sudah menyaksikannya Ibu Mas mempresentasikan hasil visinya, kemudian saya benar-benar ibaratnya disitulah kita sebagai guru penggerak belajar. Yang pertama belajar mental, yang kedua belajar komunikasi yang lancar, yang ketiganya belajar menguasai lingkungan. Nah tadi saya lihat Ibu Mas alhamdulillah sudah melakukan hal tersebut dengan cukup baik ya Ibu Mas. Nanti kalau semua kan pasti ke depannya harus lebih baik lagi untuk bisa melakukannya agar lebih maksimal ya Ibu Mas ya. Baik Ibu Mas, mungkin hanya cukup sekian dulu untuk pendampingan individu 2 kali ini. Saya sebagai pengajar praktek akan melakukan pemantauan terus terhadap Ibu Mas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.